Oke guys, welcome back to Daily Charting with Toshi, di mana kita akan daily chart your favorite cryptocurrencies. Oke, dalam 24 jam terakhir, cryptocurrency market meningkat sebesar 1,12%. Dengan total market cap mencapai di 1,17 triliun US dollars. Tetapi untuk Bitcoin kita bisa lihat, walaupun meningkat sebesar 0,74%, itu dari daily open tadi pagi ya. Dan tadi pagi sayangnya daily close-nya di bawah dari 28.000 ya. Nah, pertanyaannya adalah apakah pada hari ini angka 28.000 yang sebelumnya adalah support akan mulai menjadi resisten atau tidak ya. Kalau ini bisa mulai berubah menjadi resisten, ada kemungkinan Bitcoin akan mengunjungi lagi MA20 di daily atau bahkan ya, yang sedikit menyeramkannya adalah mungkin bisa ke MA200 weekly dan juga bisa ke 24.400-an di daily ya, which is not good. Untuk Ethereum kita bisa lihat di sini dia meningkat sebesar 1,90%. Di angka 1809 ya, jadi bisa dibilang kemarin drop dulu ya, lalu ada ya bisa dibilang balik setengah lah kesannya ya. Untuk BNB dia netral ya, dia 0% di 309. Lalu untuk XRP dia terkoreksi sebesar 2,59% dalam 24 jam terakhir dan sekarang trading di angka 49 sen. Cardano dia meningkat sebesar 3,07% dalam 24 jam terakhir dan sekarang trading di angka 38 sen. Lalu untuk Dogecoin ya, Dogecoin dia meningkat sebesar 25,04%. Nanti kita bahas di newsnya apa yang membuat Dogecoin meningkat dengan signifikan dalam 24 jam terakhir ya. Dan sekarang nyaris ke angka 10 sen ya. Lalu untuk Polygon Matic dia meningkat sebesar 1,84% dalam 24 jam terakhir. Dan sekarang trading di angka $1 lebih 10 sen. Dan Solana dia meningkat sebesar 2,15% di angka 20,49%. Jadi pada hari ini kita bisa lihat ada peningkatannya cukup kerasa karena Dogecoin meningkat sebesar 25% dalam 24 jam terakhir. Sisanya cenderung nggak terlalu besar sih peningkatannya ya. Nah, sebelum kita masuk ke newsnya kenapa Dogecoin bisa meningkat sebesar 25,03%, sekarang kita akan bahas ke economic calendar. Nah, untuk economic calendar kita bisa di sini ya. Seingat gua tuh ya, benar ada jobs opening ya. Di sini nanti akan keluar jam 9 malam. Harapan kita apa ya? Harapan kita tentunya indeks dolar melemah karena kenapa? Korelasinya negatif dengan risk on asset ya. Dan di sini tertulis dengan jelas a reading that is stronger than forecast is generally supportive or bullish for the USD. Jadi kita ingin apa? Weaker forecast atau forecast yang lebih lemah daripada ini ada pada forecastnya di 10,4. Jadi kurang lebih seperti itu harapan kita untuk si jobs opening. Ini untuk yang hari ini. Untuk besok kita coba lihat dulu ya. Untuk besok di US ada ya, yaitu ada ADP non-farm employment ya, change. Ini berhubungan sama jadi apa ya, employment rate tapi di luar dari farming industry ya. Dan juga akan ada crude oil inventories dan juga ISM non-manufacturing PMI ya. Jadi akan keluar 3 besok ya. Dan mulai paling paginya keluar jam 7 malam. Jadi kurang lebih seperti itu untuk economic calendarnya. Dan selanjutnya kita akan geser nih. Apa penyebab dari pump? Apalagi kalau bukan Elon Musk ya. Nah mungkin banyak lo berpikir, wah ini pom-pom aja nih si Elon. Yes benar ya. Tapi seperti yang kita tahu sebenarnya Elon Musk juga sudah pernah berapa kali nge-tweet soal Dogecoin waktu dalam kondisi bear market ya. Arguably sekarang ya gue merasa kita dalam masa-masa transisi. Mulai dari siklus baru ya. Nah, Elon Musk di 2021, 2022 juga banyak nge-tweet soal Dogecoin ya. Nah, tetapi kali ini kita bisa lihat hanya dengan tweet seperti ini saja Dogecoin meningkat. Jadi ini teorinya ya, ada kemungkinan liquidity sudah mulai datang ya. Orang sudah mulai berani masukin duit ke ya kesannya bahkan sampai ke Dogecoin pun berani begitu ya. Dan seperti yang kita tahu juga konotasinya selain dari itu ini ada Twitter ya. Jadi kemungkinan besar ini berhubungan dengan rencana Elon Musk untuk mengintegrasi Dogecoin untuk pembayaran di Twitter ya. Nah, jadi ini penyebabnya as simple as this ya, hanya tweet saja soal Dogecoin. Terus ya basically dia ada sedikit menghint bahwa Dogecoin akan dipakai untuk transaksi di Twitter. That's it ya. Nah, good newsnya apa? Ya good newsnya ini, liquidity kemungkinan besar sudah mulai datang dan orang-orang risk appetite-nya sudah mulai meningkat nih ya. Which is quite good. Tapi ya
ya Dogecoin lagi-lagi lah menurut gua daripada Dogecoin ya. Kalau lu masih baru banget invest di kripto ya, pengen punya Dogecoin boleh nggak? Ya dikit-dikit aja tapi duit iseng gitu ya. Ya jangan sampai lebih dari 5%, kalau bisa jangan lebih dari 2,5% dari porto lu. Just for just for fun lah gitu. Tapi jangan untuk jadi benar-benar investing jangka panjang gitu, karena lagi-lagi Dogecoin for now ya masih belum ada project yang spesifik jelas mau ngapain. Hanya lebih dipom-pom oleh Elon, dan yang paling satu-satunya yang nanti use case-nya paling kepake mungkin ya ada di Twitter gitu, untuk pembayaran di Twitter. Tapi itu pun nggak eksklusif ya. Elon udah jelas ngomong bahwa akan ada pembayaran juga dengan fiat. Jadi ya kemungkinan besar orang akan lebih prefer pakai fiat ya, karena fiat ya stable. Jadi kurang lebih seperti itu. Nah, sekarang kita akan geser lagi ke technical analysisnya. Untuk Bitcoin kita bisa di sini ya, dia jadinya bisa dengan sangat jelas dia itu tembus struktur ya, dia tembus 28.000 tetapi ketahan oleh MA20, which is good ya, which is good. Bahkan hari ini sudah terjadi retest lagi di MA20. Nah, jadi simple, ini sebenarnya adalah duel antara 28.000 yang kemungkinan besar mulai berubah menjadi resisten, dan MA20 yang menjadi support sekarang. PR-nya apa? PR-nya yang pertama yang paling penting adalah Bitcoin bertahan dulu di atas dari MA20. Itu PR besar dari Bitcoin untuk hari ini ya. Nah, lebih bagusnya lagi kalau dia bisa mantul dan reclaim lagi 28.000. Jadi masuk lagi ke sini ya. Itu harapan gua pada hari ini. Nah, untuk weekly-nya kita tahu lah ya, menjadi support utama tetap masih sama, yaitu adalah MA200 ya. Sebentar, ini kayaknya harus geser. Ini masih terlalu pendek si ininya, history-nya. Kita geser dulu ke sini ya. Nah, kita perlu menahan MA200 di weekly yang sekarang ada di angka 25.658. Gitu. Jadi itu untuk PR dari Bitcoin secara daily maupun weekly ya. Untuk di XY, kita bisa di sini terjadi pelemahan ya, pelemahan. Tetapi sayangnya masih belum berhasil tembus 102,05 ya. Nah, harapan gua dalam beberapa hari ke depan ya, dia akan bisa daily close di bawah dari sini. Weekly atau otomatis belum lah ya. Nah, jadi kemarin tuh unik ya, bisa dibilang reject tapi nggak full gitu. Jadi masih nanggung gitu kesannya ya. Semoga hari ini daily close-nya signifikan lagi di bawah dari 102,05. Jadi kurang lebih seperti itu untuk indeks dolar dan juga untuk Bitcoin. Selanjutnya kita akan masuk ke buy limit, tetapi seperti biasa sebelum kita masuk ke buy limit, disclaimer dulu bahwa semua konten dari TC ini bukanlah financial advice, tujuannya untuk edukasi dan membiasakan para subscriber gue untuk lebih mengerti charting. Lalu bagaimana cara untuk mendukung TCI? Ada banyak caranya. Lo bisa like our video, bisa share our video, atau juga bisa menggunakan link referral kita di bawah. Dan sebelum kita lanjut, kita akan dengar dulu pesan-pesan dari sponsor kita pada hari ini. Oke, today's video is brought to you by Bybit, di mana kita bisa trade berbagai macam cryptocurrency aset dengan cara yang berbeda-beda. Buat kalian yang ingin akumulasi secara spot, tentunya kita bisa lakukan di sini. Derivatif juga bisa, ada juga pasar NFT, dan tentunya setelah kalian akumulasi, jangan lupa juga kalian bisa menikmati earn atau menikmati bunga lah kesannya ya di Bybit Earn. Bisa APY-nya tertinggi bisa mencapai 18%. Nah, tentu juga buat kalian yang ingin membeli kripto dengan lebih mudah ya, dengan cara yang lebih simpel, bisa juga langsung menggunakan kartu kredit atau debit card juga di sini. Dan juga buat kalian yang mungkin sudah lebih crypto savvy nih ya, bisa menggunakan options juga ya. Jadi kurang lebih seperti itu, dan buat lo yang belum punya akun di Bybit, silahkan bisa cek link referral kita di bawah dan mulai trade di Bybit. Oke, dan sekarang kita ke Bitcoin. Untuk Bitcoin kita bisa di sini buy limit pertama spot kita sudah jebol ya. Buy limit kedua juga sudah kena kemarin, dan bahkan hari ini sudah di retest lagi. Nah, jadi untuk posisi spot sekarang buy limit 1 2 sudah kena, tinggal yang tersisa adalah buy limit ketiga yaitu di daerah 27.000 ya. Nah, untuk posisi futuresnya, sayangnya posisi long kemarin kena cut loss. Tetapi kalau kita lihat di sini sudah terjadi lagi retest 1, retest 2 di MA20 sebagai support. Jadi buat lo yang sudah ngelihat dari kemarin, kemungkinan besar sudah punya posisi long lagi di MA20 ya. Target TP-nya jelas yaitu di daerah 28.000, yaitu untuk posisi long yang terbuka di MA20. Nah, untuk posisi shortnya kita bisa pertimbangkan apabila terjadi retest 1 di sini, besok daily close masih di bawah dari struktur 28.000. Nah, limit posisi short, target TP bisa di MA20 untuk posisi short di daerah 28.000 ya.
Jadi kurang lebih seperti itu setupnya untuk di Bitcoin. Oke, dan selanjutnya kita geser ke Ethereum. Dan untuk Ethereum ceritanya berbeda dengan Bitcoin ya. Jadi mulai ada pergeseran nih ya. Kemarin dia malah daily close-nya bagus ya. Bahkan kalau kita lihat candle-nya malah bullish. Dia berhasil bertahan di atas dari 1780. Nah, buat elu yang buka posisi long di sini kemungkinan besar sudah kena target TP buat yang konservatif. Ya, tapi itu kita bahas di belakang lah ya. Untuk buy limit spotnya sudah kena buy limit 1 dan 2. Nah, untuk sekarang buy limit 1 itu converge dengan EMA20, buy limit kedua gua geser ke 1705 ya. Jadi 1705 tadinya buy limit ketiga, jadi buy limit kedua. Buy limit ketiga kita sekarang turun lagi ke 1660 ya. Itu untuk posisi spot. Untuk posisi futuresnya seperti yang gue bilang, posisi longnya sudah kena target TP konservatif di sini buat lo yang buka kemarin. Dan untuk yang agresifnya belum kena ya. Mau ditunggu silakan, mau di TP duluan nggak apa-apa. Untuk posisi shortnya bisa kita pertimbangkan apabila dia gagal mempertahankan dua support ini, MA20 dan 1780, jebol ke bawah, retest 1, retest 2. Nah, lu bisa buka posisi short di sini dengan target TP di 1705. Oke, dan selanjutnya kita geser ke Dogecoin. Dan untuk Dogecoin kita bisa lihat di sini ya. Dalam 24 jam terakhir peningkatannya sangat ekstrim di 21%. Nah, di total sama hari ini jadi 25-an ya. Gila jujurnya ya. Hanya karena tweet dari Elon Musk. Tetapi walaupun seperti itu, kita bisa lihat orang TP-nya di mana. Ujung-ujungnya banyaknya TP tetap di resisten. Jadi bahkan untuk meme coins pun orang charting ya. Nah, jadi untuk sekarang mungkin yang kita harus lihat adalah apakah Dogecoin bisa bertahan di atas dari 0,095 atau tidak. Itu struktur yang ada di sini ya, yang terbentuk di Februari 2023 kemarin ya. Nah, apabila dia bisa di sini ya, bisa bertahan minimal ya. Jujurnya that's quite good ya. Nah, tetapi ini untuk jadi buy limit pertama menurut gua sih ya nggak worth it lah. Dan untuk posisi spot sih kalau gua pribadi lagi-lagi gua sarankan jangan terlalu besar ya. Buy limit pertama mungkin bisa di EMA 200 dan buy limit kedua mungkin boleh di EMA 20, tapi that's it ya, jangan terlalu banyak. Untuk posisi futuresnya kita lihat nih, apakah hari ini dia bisa bertahan di atas dari struktur 9 cents ini nggak? Kalau bisa ya, nah besoknya kita bisa buka posisi long dengan target TP di 10 sen di sini. Tetapi harus dengan satu pemikiran, ini RSI-nya sudah oversold. Jadi itu adalah posisi long yang sangat beresiko. Gue masih lebih prefer apabila hari ini dia jebol ke bawah, gagal bertahan, retest 1, retest 2 sebagai resisten, kita bisa buka posisi short dengan target TP di EMA 200. Nah, ini setup yang menurut gue lebih make sense ya. Jadi kurang lebih seperti itu untuk Dogecoin. Oke, dan sekarang kita masuk ke Litecoin, dan untuk Litecoin kita bisa di sini dia masih bisa bertahan di atas dari buy limit pertama kita ya. Nah, untuk sekarang buy limit pertama jadi sedikit berubah ya. Tadinya kan MA20 menjadi buy limit kedua. Sekarang sudah terlalu dekat, jadi gua masukkan menjadi satu. Buy limit pertama adalah MA50 dan MA20 ya. Sama-sama belum kena uniknya ya. Nah, untuk buy limit kedua kita di daerah $80 lebih 27 sen, dan buy limit ketiga kita di MA200 atau di struktur 74,11. Itu untuk posisi spot ya. Untuk posisi futures buat lo yang sudah nunggu-nunggu dari short kemarin ya, sayangnya nggak kena ya, nyaris tapi belum kena ya. Jadi buat lo yang punya posisi short sejak tanggal 2 April karena retest 1 retest 2 di sini, bersabar ya. Nah, tapi apa? Kalau sampai seandainya nanti malam ya, sebelum jam 9 ternyata lu ngerasa bahwa aduh ini belum kena target TP, ya sudah gue sarankan TP dulu aja supaya tidak kena resiko volatility ya. Nah, untuk posisi longnya otomatis tinggal kita balik logikanya. Apabila terjadi retest 1, retest 2 di 50, silakan bisa buka posisi long dengan target TP di $93 lebih 80 sen. Oke, dan sekarang kita masuk ke Polkadot, dan untuk Polkadot kita bisa di sini buy limit pertama kan sudah jebol di sini ya, tetapi di reclaim pada hari ini. Nah, untuk kemarin buy limit kedua sudah di retest. Jadi untuk lu yang sudah pasang buy limit 1 2 harusnya sudah kena dua-duanya dan sudah dalam keadaan profit sekarang. Untuk buy limit ketiga kita masih menunggu dengan santai di MA200 di angka $5 lebih 92 sen. Untuk posisi futures, buat link ikutin dari kemarin juga, congratulations. Buat yang buka di EMA20, retest 1, retest 2 sudah terjadi, target TP di EMA50, untuk yang konservatif sudah kena target TP. Ya, buat yang agresif tentunya masih belum di atas. Ya.
Nah, itu untuk posisi long. Untuk posisi shortnya kita ambil dari struktur baru di sini. Apabila terjadi retest 1, retest 2 di sini sebagai resisten, kita bisa buka posisi short dengan target TP kita di MA50 ya. Jadi kurang lebih seperti itu setup untuk di Polkadot, quite simple ya. Dan bisa dibilang ini cukup unik ya dibanding yang lain. Yang lain cenderung terkoreksi tipis. Di sini kemarin tanggal 3 April malah cenderung oke ya. Jadi kurang lebih seperti itu untuk DCBT kita pada hari ini. Dan seperti biasa gue ingatkan ya, jangan pakai uang panas dan jangan over leverage. Dan malam ini akan keluar Jolts Jobs Opening jam 9 malam. Buat lo yang lebih konservatif, punya posisi futures, gue sarankan TP dulu aja kalau belum kena ya, saat mendekati jam 9 malam. Oke guys, jadi itu adalah akhir dari segmen DCBT kita pada hari ini. Dan jangan lupa bagi kalian yang merasakan manfaat dari segmen ini, jangan lupa untuk share ke teman-teman kalian. Dan apabila lu pengen mensupport channel kita, ya TCI, jangan lupa untuk menggunakan link referral kita di bawah. Nggak wajib ya, tetapi apabila lu menggunakan link referral kita di bawah, ada macam-macam ya, dari Bybit, Huobi, Maxi, toko kripto, dan banyak lagi ya. Ya, walaupun nggak wajib, tapi kalau menggunakan link referral kita, lu secara langsung membantu perkembangan dari TCI. Dan satu lagi, jangan lupa juga untuk join Telegram group kita, di mana kita bisa ngobrol-ngobrol santai mengenai dunia cryptocurrency secara dua arah. So, jangan lupa untuk like, subscribe, klik the bell icon, and see you on the next video.